Ceritaku Susan Vladimir. Yaroslavl, salah satu kota yang masuk dalam Golden Ring Rusia. Jaraknya sekitar 264 km dari Moskow. Kota bersejarah, situs warisan dunia dengan jumlah penduduknya 600.000. Yaroslavl dinyatakan telah berdiri pada tahun 1010 dan pada abad ke-17 adalah kota terbesar kedua di Rusia. Cerkov Iona Pretechi, yang disebutnya juga Gereja Yohanes Pembaptis. Dibangun pada tahun 1671-1687. Dulunya daerah ini adalah tinggalnya orang-orang elit. Dana pembangunan dari masyarakat setempat, 16 seniman terlibat di dalamnya. Dekorasi arsitektur Rusia abad ke-17. Keragamannya dan kemegahannya, dekorasinya didominasi dengan batu bata. Bentuk batu bata yang berpola dibuat 2 pabrik batu bata kala itu. Ornamen-ornamen cantik warna-warni, berbentuk bunga, ulir, garis-garis, dan sebagainya. Gereja ini mempunyai ketinggian 45 meter dengan 15 kubah di atasnya. Pada awal tahun 1609 berdiri gereja pertama, tetapi dihancurkan oleh tentara Polandia yang kala itu ingin merebut Rusia. Dan pada tahun 1665 dibangun lagi gereja di tempat yang sama. Pada tahun 1950 terjadi kemiringan menara lonceng. Selesai renovasi pada tahun 1960 dan lalu diserahkan ke cagar Museum Sejarah dan Arsitektur Rusia. Ini adalah pecah uang 1000 rubel. Dan di gambar ini ada sebuah gereja atau katedral ortodoks. Dan sekarang kita melihat asli daripada gereja ini. Tujuan kami selanjutnya adalah ke titik 0 Zalatoy Kalitso atau Golden Ring.
Tercantum di sini jarak dari titik nol ke kota-kota tersebut. Apa saja kotanya? Sergei Posad, Pereslavl-Zaleski, Rostov, Yaroslavl, Kostroma, Ivanova, Suzdal, Vladimir, Uglich, dan Moskow. Kota-kota kuno ini memainkan peranan penting dalam pembentukan gereja ortodok Rusia. Peristiwa penting dalam sejarah Rusia dari abad 12 sampai dengan abad ke-18. Kota ini banyak dihiasi dengan gereja-gereja ortodoknya. Uspensky Sabor, Assumption Cathedral. Katedral tertua di kota ini didirikan pada awal abad 13. Sejarahnya beberapa kali terbakar dan direnovasi. Peletakan batu pertama pada tahun 1215 dan selesai pembangunannya 1219. Pada tahun 1501, gereja terbakar, lalu dibangun kembali tahun 1516. Dan kala itu Tsar pertama, Raja pertama Mikhail Fyodorovich, dinasti Romanov, memerintahkan untuk membangun kembali gereja ini dengan bangunan batu. Juga menara lonceng yang tingginya 55 meter pada tahun 1642. Dan pada tahun 1670 kembali terjadi kebakaran dan gereja ini pun rusak parah, tetapi dapat diperbaiki. Pada masa kejayaan Uni Soviet, tahun 1930 sampai dengan 1937, gereja ini dijadikan gudang gandum. Dan pada tahun 1937, gereja ini pun diledakkan, dijadikan taman kota. Pada tanggal 26 Oktober 2004, seorang pengusaha dari Moskow membangun kembali gereja ini. Ini perkawinan di Rusia, pengantinnya fotosesi. Tapi sebenarnya bukan fotosesi, udah kawin ya di catatan sipil. Ini keluarganya semua dan teman-teman dekatnya. Ya, biasanya ketika udara cerah, banyak pengantin-pengantin muda datang ke taman ini untuk berfoto. Какой играет? Да. Batu monumen, simbol di sini berdirinya kota Yaroslavl tahun 1010. Dekat gereja Uspensky Sabor dengan pemandangan yang begitu indah, Sungai Volga di sampingnya. Di tengah taman terlihat gambar beruang simbol kota Yaroslavl.
Подковы на счастье написано. Подковы. Красивый тост. Знаешь, подковы? И добро и удачи в кармане на каждый день. Своими руками можно отчеканить. Монету можно отчеканить на память. Tempat minum bir. Kalau yang tahu film Rusia pasti tahu ini tentang artis-artis Rusia zaman dulunya. Film Avonya. Pasti orang Rusia tahu tentang film ini. Ya, disinilah film itu dibuat saat syuting. Dan di sini ada juga kafe yang suasananya dibuat seperti di film tersebut. Foto di patung ini banyak sekali orang yang ingin berfoto di sini. Ini menjadi salah satu daya tarik turis untuk datang ke tempat ini. Sekarang kita mau makan siang karena sudah cukup lapar jalan. Oke, lagi. Disinilah kita makan siang di salah satu kafe di Yerusalem yang disarankan oleh pemilik apartemen karena di sini cukup murah harganya dan tentunya enak. Kafe ini dengan menu Rusia kami membayar untuk 4 orang hanya 900 rubel saja. Nah teman-teman, sekian dulu cerita aku. Kita lanjut lagi ke kota berikutnya. Nantikan ya.